Detail baru dalam post-credit scene, dalam adegan di mana lampu merah berkedip berubah menjadi hijau, kita bisa melihat petunjuk kecil tentang permainan masa depan di latar belakang. Meskipun hanya bagian atas kepala mereka yang terlihat, kita bisa melihat para pemain berdiri berbaris satu di belakang yang lain, posisi yang sangat mirip dengan permainan tarik tambang dari musim pertama. Apakah permainan ini akan dimainkan secara individu seperti saat permainan jembatan kaca, atau para pemain berdiri sebagai satu tim yang bersiap untuk aksi? Pertanyaan ini masih terbuka. Jadi pastikan untuk membagikan pendapatmu di kolom komentar. Mari kita lihat lebih dekat adegan ini. Pertama, kita bisa melihat bahwa boneka perempuan dalam permainan ini sedikit berbeda dari boneka dalam permainan lampu merah lampu hijau. Gaunnya berwarna merah, bukan oranye, dan kaus kakinya berwarna merah muda, bukan putih. Ada juga detail penting lainnya. Tangan boneka perempuan tidak berada di samping tubuhnya tetapi lebih ke depan, seolah-olah sedang memegang sesuatu. Dari musim sebelumnya kita tahu bahwa tangan boneka tersebut bersifat mekanis, memungkinkan pergerakan dan pembengkokan yang terlihat. Namun dalam adegan ini tangan boneka tampak statis dan tetap tertekuk di depan tubuhnya. Hal yang sama terlihat pada boneka laki-laki yang berdiri di seberangnya, dengan tangannya juga tertekuk di depan tubuhnya. Tetap ingat detail pada boneka ini untuk melihat informasi lainnya. Ketika para pemain mendekati boneka dari belakang, kita bisa dengan jelas melihat lampu lalu lintas kereta api yang biasanya ditemukan di rel kereta di tengah kota. Lampu lalu lintas ini mengarah ke tempat boneka perempuan melihat, yang berarti lampu ini menunjuk tepat ke arah anak laki-laki. Kemungkinan besar, lampu lalu lintas serupa juga berada di dekat anak laki-laki dan mengarah ke boneka perempuan. Detail menarik lainnya adalah dua latar belakang yang terpisah, sangat mencolok dan memiliki kontras yang jelas antara siang dan malam. Boneka perempuan berdiri di bagian yang berlatar malam, sementara boneka laki-laki berdiri di bagian siang. Kontras ini sangat terlihat pada banner utama musim ini, di mana siang terlihat di bagian bawah dan malam dengan bulan terlihat di bagian atas. Detail lain yang baru saja ditemukan oleh para penggemar adalah adanya tali yang tergantung di langit-langit, menunjukkan bahwa tali ini mungkin memainkan peran penting dalam permainan baru, dengan menggerakkan elemen yang krusial. Jika kamu menemukan detail baru, pastikan untuk membagikannya di komentar, agar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Teori tentang permainan baru. Saat ini semua detail mengarah ke dua teori utama tentang permainan yang akan datang. Teori pertama, permainan Dongdaemun. Teori pertama menyebut permainan yang dalam bahasa Korea disebut Dongdaemun, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai London Bridge. Aturannya sebagai berikut. Boneka anak laki-laki dan perempuan akan bergandengan tangan, atau berpura-pura bergandengan tangan, membentuk gerbang atau lengkungan yang harus dilewati oleh para pemain. Para pemain dibagi menjadi beberapa tim, dan berbaris dengan tangan mereka di pundak pemain di depan mereka. Saat lampu lalu lintas berwarna hijau, sebuah lagu akan dimainkan, dan para pemain harus berjalan melewati ruang di antara kedua boneka. Ketika lampu berubah menjadi merah, semua pemain harus berhenti dan diam. Siapapun yang berada di zona antara kedua boneka saat lampu berubah menjadi merah akan dieliminasi. Permainan ini tampaknya sangat sesuai dengan banyak detail yang terungkap dalam adegan post-kredit. Dongdaemun adalah permainan tradisional anak-anak Korea, dan lagu aslinya mengacu pada menutup gerbang tepat pada pukul 12, yang semakin memperkuat hubungan antara permainan ini dengan lingkungan dalam adegan tersebut. Namun, teori kedua masih membuat kita ragu terhadap kesimpulan ini. Teori kedua, permainan. Mengapa Anda datang ke rumah saya? Permainan ini mungkin baru bagi banyak penonton, tetapi tidak bagi para pemain Squid Game. Di musim pertama, saat mencoba menebak permainan berikutnya, Gi-hun pernah memprediksi bahwa permainan berikutnya bisa jadi adalah Why Did You Come to My House? Jika permainan ini dimainkan oleh 10 orang, mungkin itu kejar ekor. Atau kenapa kau datang ke rumahku? Kalau kejar ekor, kita harus cepat. Jika itu kenapa kau datang ke rumahku, itu hanya batu kertas gunting. Meskipun prediksinya salah di musim pertama, mungkin di musim ketiga prediksi ini akan menjadi kenyataan. Aturannya sebagai berikut. Para pemain dibagi menjadi dua tim dan berdiri berhadapan. Selama waktu yang ditentukan, semua pemain dari satu tim memainkan suit, gunting batu kertas, dengan pemain dari tim lawan yang berdiri di depan mereka. Setiap pemain yang kalah harus meninggalkan timnya dan bergabung dengan tim lawan, melemahkan tim asalnya. Proses ini berlanjut selama waktu yang telah ditentukan. Dan ketika waktu habis, tim dengan jumlah pemain lebih sedikit akan dieliminasi. Meskipun permainan ini memiliki sedikit keterkaitan dengan adegan post-kredit dibandingkan teori sebelumnya, ada satu detail penting yang tidak bisa diabaikan. Lihatlah banner utama Squid Game musim ketiga, di mana adegan dalam post-kredit ini ditonjolkan. Selain dua bayangan besar boneka, perhatian tertuju pada lantai yang dipenuhi bunga yang terang.
Menariknya, bunga memiliki peran utama dalam permainan tradisional Korea Why Did You Come to My House? Karena menurut aturan, pemain dari tim lawan dianggap sebagai bunga yang harus dibawa ke tim lain. Jadi pastikan untuk meninggalkan komentar dan prediksi tentang peran mematikan apa yang mungkin dimainkan oleh Tali dalam permainan ini. Para penonton yang jeli mungkin akan melihat satu detail mengejutkan lagi dalam adegan ini, yang bisa menghancurkan semua teori yang ada. Tetapi kita akan kembali ke hal itu sebentar lagi. Mengisi adegan dengan detail yang tidak langsung terlihat adalah cara khas Squid Game untuk memberitahu para penonton. Lihat saja beberapa detail sederhana namun mengejutkan yang digunakan sutradara Squid Game untuk memainkan pikiran penonton. Seperti dalam episode pertama Squid Game musim 1, kita melihat Gi-hun yang berjuang melawan kecanduan judi, kehilangan semua uangnya dalam pacuan kuda, dan tidak mampu membeli hadiah yang layak untuk putrinya. Dengan beberapa koin tersisa di sakunya, ia mencoba peruntungannya di mesin capit mainan arcade, bertekad untuk memenangkan hadiah bagi putrinya. Karena selalu sial, ia meminta bantuan seorang anak kecil. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya ia berhasil mendapatkan sebuah kotak hitam misterius yang dibungkus dengan pita emas. Kotak yang tampak tidak mencurigakan ini secara mengejutkan mencerminkan peti mati hitam dengan pita merah muda yang digunakan untuk pemain yang dieliminasi dalam Squid Game. Kemudian, ketika Gi-hun memberikan hadiah itu kepada putrinya, kegembiraan berubah menjadi keterkejutan. Saat dibuka ternyata bukan mainan yang ditemukan, melainkan sebuah korek api berbentuk pistol sungguhan. Apa kau tahu? Banyak wanita yang jadi tentara sekarang. Jadi tidak akan ada lagi diskriminasi antara pria dan wanita di masa depanmu nanti. Jadi kau perlu membiasakan diri dengan hal seperti ini. Pemilihan barang ini bukanlah kebetulan, karena secara langsung merujuk pada alat utama yang digunakan dalam Squid Game untuk mengeksekusi pemain yang gagal bertahan di setiap putaran. Meskipun pistol ini mungkin hanya mainan, kenyataannya berbentuk korek api, yang secara langsung mengisyaratkan metode utama yang digunakan untuk membuang mayat para pemain yang dieliminasi, yakni dengan membakar mereka di ruangan bawah tanah. Terdengar gila? Tunggu sampai kamu mendengar yang berikutnya. Di episode terakhir musim pertama, Gi-hun berhasil menjadi satu-satunya yang selamat. Dia diturunkan dari mobil secara kasar, dalam keadaan linglung dan masih berusaha memahami semua yang telah dia alami. Di dalam mulutnya, dia menemukan sebuah kartu bank, hadiahnya dan kunci dari kekayaan yang ia dapatkan dengan susah payah dan berlumuran darah. Saat ia memasukkan kartu itu ke dalam ATM untuk mengecek saldo, ada satu detail menarik yang mencuri perhatian para penonton yang jeli. Selama 10 detik berikutnya, coba tuliskan di komentar detail apa yang kamu perhatikan. Terdengar gila, tetapi tanggal yang tertera pada kartu bank di akhir musim pertama ternyata secara sempurna sejajar dengan waktu tayang yang diperkirakan untuk Squid Game musim ketiga, yaitu 27 Juni 2025. Ini adalah petunjuk halus, namun disengaja yang ditinggalkan oleh sutradara Squid Game untuk memberikan teaser tentang kapan musim terakhir ini akan dirilis. Dan lihat detail berikut ini. Di musim pertama saat percakapan antara pemain 67 dan pemain 240 sebelum permainan kelereng, pemain 240 menyebutkan nama seorang aktor dari sebuah film. Nama itu adalah Lee Byung-hun, yang ternyata adalah nama asli aktor yang memerankan frontman atau pemain 001 di musim kedua. Minum segelas mojito. Mojito. Kau belum menonton film itu ya? Yang dibintangi Lee Byung-hun. Pergi ke mojito dan minum segelas Maladewa. Selanjutnya, dalam adegan lain, pemain 240 dengan nada sarkastik berkomentar tentang cara eliminasi dalam permainan, dengan mengatakan bahwa semua ini seperti permainan Squid Game sungguhan. Di musim kedua, saat mencoba memahami aturan permainan berikutnya, pemain 390 yang berdiri dekat rekan-rekannya, dengan santai menyebutkan bahwa salah satu permainan berikutnya mungkin sebenarnya adalah Squid Game itu sendiri. Anehnya, Gi-hun tidak bereaksi terhadap komentar ini padahal dia sangat mengenal permainan tersebut. Kita kan marinir, masa main dalgona memalukan. Jika kita bermain, harus permainan yang benar-benar mempertaruhkan nyawa kita. Seperti menumpuk, cumi-cumi, semacamnya. Sutradara Squid Game secara konsisten memainkan perhatian penonton, menyembunyikan petunjuk penting dalam momen-momen terkecil. Tapi sekarang mari kita kembali ke adegan post-kredit dan satu detail yang tampak aneh. Dalam beberapa detik pertama, beberapa pemain mencapai boneka. Di jaket mereka, kita bisa melihat nomor 100, 353, dan 096. Namun pemain 100 yang sudah dikenal oleh semua penonton sejak musim kedua terlihat sedikit berbeda. Rambutnya jauh lebih gelap dari yang biasa kita lihat. Detail kecil ini telah memicu gelombang teori baru yang menyatakan bahwa adegan ini mungkin bukan berasal dari permainan di masa depan,
melainkan sebuah kilas balik yang menampilkan masa lalu. Kemungkinan besar mengungkap kisah dari karakter penting lainnya dalam acara ini, Frontman. Bagaimanapun, episode pertama musim ketiga akan tayang pada 27 Juni 2025. Jadi pastikan untuk meninggalkan komentar berapa hari lagi, hingga tayangan perdana dimulai, tergantung dari kapan kamu menonton video ini.